Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'al lillahi andada wa antum ta'lamun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana abduhu wa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyaya bittaqwallah. Laqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah aw ashaddu qaswa wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Wa qala fi ayatil ukhra, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah, kembali kita mengaturkan puja dan puji kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan hidayah yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita semua insyaallah kita dimuliakan oleh Allah pada hari ini dengan segala aktivitas yang kita kerjakan, dengan segala kegiatan yang kita lakukan, diridai oleh Allah dan dinilai oleh Allah dengan nilai pahala yang berlipat ganda. Mudah-mudahan Jumat yang kita laksanakan hari ini adalah Jumat yang terbaik bila kita bandingkan dengan Jumat-Jumat yang pernah kita lakukan selama ini. Mudah-mudahan hadirin rahimakumullah, ibadah yang kita lakukan, ibadah yang kita laksanakan mampu nanti mengantarkan kita kepada Allah, memasukkan kita ke dalam surganya Allah, menjadikan kita hamba yang mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan buat junjungan kita, yakni buat baginda Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan bersalawat kepada beliau, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Tiada nanti yang bisa membantu kita, tidak ada siapapun yang bisa menolong kita nanti, melainkan adalah pertolongan dan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya pada hari ini kaum muslimin, kita disunnahkan oleh Rasulullah, fa'aksiru salawata alayya fi yaumil jumu'ah, kata Rasul. Maka perbanyaklah wahai umatku untuk bersalawat kepadaku pada hari Jumat ini. InsyaAllah nanti aku akan memberikan syafaatku kepadamu. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau nantinya. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita ambil khutbah kita pada waktu yang terbatas ini dalam surat Al-Baqarah ayat 74 dan surat Al-Anfal ayat yang kedua, sebagaimana ayat yang kita bacakan di awal khutbah tadi. Ini adalah peringatan keras bagi kita, peringatan yang Allah berikan kepada kita sebagai orang yang beriman.
peringatan yang Allah berikan kepada kita, yang selama ini kita telah diberikan peringatan-peringatan oleh Allah, yang selama ini kita telah diberikan ayat-ayat Allah, disampaikan petunjuk-petunjuk Allah melalui para ustaz-ustaz, para rasulnya Allah, pada semua khatib-khatib menyampaikan kepada kita bagaimana kita sebagai hamba Allah yang mampu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan menjadikan hati kita menjadi hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat ini dijelaskan oleh Allah, ini berupa suatu tamparan keras bagi kita. Dijelaskan oleh Allah, "Tsumma qatat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah," kata Allah. Kemudian hati mereka menjadi keras. Ini adalah suatu pelajaran, ini adalah berupa suatu peringatan yang pernah peringatan ini Allah sampaikan kepada umatnya Musa alaihissalam. Ketika ada seorang umat Musa yang terbunuh, tidak ada satupun yang mengakui siapa yang membunuhnya. Bahkan di antara sahabat-sahabat Musa pun tidak tahu siapa yang membunuhnya. Maka ketika itu Allah perintahkan kepada Musa untuk mencari seekor sapi. Dan akhirnya dengan menyembelih seekor sapi, diambil ekornya dan dicampuhkan kepada mayat itu. Akhirnya dengan izin Allah mayat itu dihidupkan kembali. Dan ditanya, "Wahai pemuda, siapa gerangan yang membunuhmu?" Pemuda menjawab, "Yang membunuh saya adalah anak dari saudara saya sendiri, anak dari saudara paman saya sendiri." Maka ketika itu dengan izin Allah, pemuda kembali meninggal dan ditanya kepada orang yang membunuh, "Apakah wahai pemuda engkau yang membunuhnya?" Jelas di hadapan mereka lihat bagaimana kekuasaan Allah, bagaimana keagungan Allah menghidupkan orang yang telah mati, menjadikan sesuatu yang mustahil di hadapan manusia. Tetapi tidak ada yang mustahil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang namanya manusia, Bani Israel, yang dikenal dengan hatinya keras, orangnya keras, bahkan dia tidak mengakui bahwa dia yang telah membunuh seorang pemuda ini. Kaum muslimin, sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini berupa peringatan bagi kita. Begitu banyak peringatan-peringatan yang Allah berikan kepada kita. Begitu banyak pelajaran-pelajaran yang telah disampaikan kepada kita. Tidakkah itu menjadikan hati kita menjadi hati yang lembut? Tidakkah itu menjadikan hati kita hati yang takut kepada Allah? Tidakkah menjadikan kita orang yang pandai bersyukur kepada Allah? Tapi malah kadangkala kita kaum muslimin, dengan semakin banyak peringatan yang diberikan oleh Allah, dengan semakin banyak pelajaran-pelajaran yang diberikan kepada kita, justru kadangkala kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat ini diumpamakan oleh Allah, manusia itu hatinya sama seperti batu. Kenapa yang dituju oleh Allah hati seorang manusia? Karena kita yang dinamakan manusia adalah sesuatu yang ada dalam diri kita, yang mampu mengendalikan kita, yang mampu mengajak kita, yang mampu menerima mana yang baik dan mana yang buruk. Itu tergantung dalam hati seorang pribadi manusia masing-masing. Apabila hati seorang baik, maka yang dihasilkan akan baik. Apabila hati seorang baik, maka yang dikeluarkan juga yang baik. Tetapi apabila hati seorang manusia itu keras, apabila hati seorang manusia itu kotor, maka pasti yang dikeluarkan juga sesuatu yang berbau tidak menyenangkan. Kaum muslimin, sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, apa yang lebih keras daripada batu? Tidak ada lagi perumpamaan yang lebih keras daripada batu. Tetapi batu bisa memberi manfaat kepada manusia. Batu bisa menjadikan manusia menjadi orang kaya. Batu bisa mendirikan suatu bangunan yang kokoh. Batu bisa mendirikan suatu tempat tinggal bagi kita. Batu keras ada manfaatnya, sementara hati yang keras tidak akan menghasilkan apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudahkah kita lihat sejauh mana kekerasan hati kita? Sejauh manakah kita ketakutan hati kita kepada Allah? Kita dengar peringatan Allah,
paling enggak 1 kali dalam 1 minggu setiap Jumat khatib mewasiatkan takwa kepada kita. Takutlah kamu kepada Allah. Tapi sudahkah kita merasakan itu dalam pribadi kita? Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini yang Allah jelaskan kepada kita. Summa qasat qulubukum, hati mereka menjadi keras, bahkan lebih keras daripada batu. Wa inna minal hijarati lamma yatafajjaru minhul anhar. Sedangkan dari batu itu sendiri, batu yang keras, ada di antara batu-batu itu yang mengeluarkan air, yang artinya lantaran mereka patuh kepada Allah, air bisa dimanfaatkan oleh manusia. Sebagian ulama menafsirkan bahwa yang dikatakan mengalirkan air dalam batu artinya, sudahkah kita manusia mampu mengeluarkan air mata kita? Sudahkah pernah kita menangis? Sudahkah kita merenung dalam hidup dan kehidupan kita? Dengan begitu banyaknya kesalahan yang pernah kita lakukan, dengan begitu banyaknya kealfaan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi jarang di antara kita yang menangisi kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Kebanyakan kita hanya menangis dengan hilangnya harta kita. Kita menangis dengan hilangnya salah satu dari keluarga kita. Diberikan satu musibah kepada kita, kita mengeluarkan air mata, kita merasa sedih. Padahal itu semua hanyalah semata-mata titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kita tidak pernah meratapi bagaimana hidup saya ini akan kemudian harinya. Hari ini saya memang bahagia, hari ini saya miliki semuanya, hari ini saya punya apa yang saya perintahkan, banyak manusia yang mengerjakan. Tetapi suatu saat nanti di mana dunia ini telah saya tinggalkan, apakah saya masih bisa, kata-kata saya masihkah didengarkan oleh manusia? Ucapan saya masihkah dituruti oleh manusia? Perilaku saya masihkah dicontoh oleh orang lain? Atau nantikah saya akan menangis di kemudian hari? Ini yang harus kita pertimbangkan kaum muslimin ketika kehidupan ini masih Allah berikan kepada kita. Allah berikan kehidupan hanya sesaat saja. Kehidupan yang kekal hanyalah kehidupan akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Sesungguhnya kehidupan yang kekal itu kata Allah hanyalah kehidupan akhirat, yang mana nantinya wahai manusia, dunia ini akan engkau tinggalkan. Semua ini hanya ada fata morgana. Yang banyak manusia dengan kehidupan dunia ini menjadi lalai, bahkan nanti mereka tidak mendapatkan apa-apa dengan apa yang mereka miliki hari ini. Kita lihat kaum muslimin, ya ayyuhalladzina amanu la tulhiku amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, jangan jadikanlah keluargamu, jangan jadikan anakmu, hartamu membuat kamu lalai kepada Allah. Yang membuat kita lalai kepada Allah salah satunya keluarga kita. Kita mau pergi kerja pagi pulang petang, kita melakukan ini melakukan itu, kadang-kadang jelas-jelas haram masih kita sikat. Demi apa? Demi keluarga, demi anak. Sementara itu semua akan kita tinggalkan. Kita menangis mereka yang mendapatkan kebahagiaan. Yang kedua, harta kita. Apakah ada selama ini kita lihat di Pulau itu sebanyak itu manusia yang telah dulu daripada kita, saudara-saudara kita yang telah dulu dipanggil oleh Allah? Adakah di antara mereka yang membawa harta? Adakah di antara mereka yang membawa uang? Adakah di antara mereka membawa kendaraan? Tidak, semuanya mereka tinggalkan. Sementara dia bekerja mungkin selama ini, biarlah tidak belanjong, biarlah tidak makan, biarlah tidak sagalo-sagalo, asal rato lain dan tinggal untuk siang untuk orang lain. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini yang menjadi renungan bagi kita. Ketika hati seorang dah mulai menjadi keras, dia tidak lagi berpikir mana yang baik dan mana yang buruk. Sehingga Imam Ghazali mengatakan hati manusia itu dibagi menjadi 3, kata Imam Al-Ghazali. Yang pertama ada namanya qalbus sahih, yang kedua ada namanya qalbul marid, yang ketiga ada namanya qalbul mayit. Hati yang sehat, hati yang mau mendengarkan kebenaran, mereka amalkan dalam hidup dan kehidupan mereka.
Mereka dengarkan ayat Allah, dibacakan ayat-ayat Allah, bergetar hati mereka. Mereka takut kepada Allah sehingga mereka kerjakan segala perintah Allah. Ada pula di antara kita yang qalbul marid, hati yang sakit. Siapa itu? Mereka yang dengarkan kebaikan, dengarkan nasihat, tetapi masih ada perilaku-perilaku yang tidak menyenangkan mereka kerjakan. Sifat dengki, ria, ujub, sombong, takabur masih mereka lakukan. Mereka tahu itu salah, mereka tahu itu tidak baik, tetapi lantaran hati mereka ada penyakit. Apabila penyakit ini tetap ada dalam diri kita, maka akan menghasilkan hati yang ketiga, yakninya qalbul maut, hati yang mati. Ketika hati seorang akan mati, ketika hati mereka tidak lagi mendengar kebaikan, tidak lagi mau mengerjakan perintah-perintah Allah, apa kata Allah? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradah. Pada hati mereka ada penyakit, maka akan Allah tambahkan penyakit itu. Dengan apa? Dengan apa yang mereka usahakan. Sehingga apa? Berapapun kebaikan disampaikan kepada mereka, berapapun kebaikan disampaikan kepada kita, tetapi tidak mau mengikuti apa yang disampaikan itu sendiri. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, dengan sekian banyak nasihat-nasihat yang telah disampaikan kepada kita, dengan sekian banyak nasihat-nasihat yang telah kita dengarkan, telah sejauh manakah kita mengamalkan itu semua? Ataukah kita masih mencari-cari alasan untuk menghindar? Ataukah kita masih mencari-cari celah bagaimana kita bisa menghindar, sehingga kita bisa melaksanakan semua keinginan kita, sehingga kita bisa mencapai sehingga tujuan kita tanpa memikirkan orang lain, tanpa memikirkan saudara kita, tetapi ini akan menjadikan mudarat dan semuanya dalam diri kita. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini yang pertama. Yang kedua kata Allah, ada pula dari batu, wa inna minha lamma yashaqqaqu fayakhruju minhul ma'. Ada pula yang batu yang keras tadi terbelah, pecah, mengeluarkan air. Batu saja mau terbelah, mengeluarkan air. Kenapa hati kita manusia begitu banyak nasihat diberikan kepada kita, begitu banyak ayat-ayat Allah yang dibacakan kepada kita, tidak juga bergetar hati kita, tidak ada juga keinginan kita untuk datang beribadah, tidak ada juga keinginan kita untuk memperbaiki diri kita kepada arah yang lebih baik. Tidak ada juga keinginan kita bagaimana kita bisa datang salat berjamaah ke masjid, bagaimana kita bisa bangun salat malam, melaksanakan salat tahajud, bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Apakah hati kita lebih keras daripada batu? Sementara kita manusia diciptakan oleh Allah fi ahsanil khaliqin, dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain, malaikat, jin, iblis, syaitan dan makhluk lainnya, apapun nama makhluk Allah, kita adalah makhluk yang paling sempurna, kita makhluk yang paling mulia. Tetapi kenapa kita nantinya dengan baik bentuk Allah ciptakan, bagus rupawan dijadikan oleh Allah, bagus akhlak diberikan oleh Allah, tetapi kenapa ini semua yang menjadikan kita tidak mau tunduk kepada Allah, tidak mau menjadi takut kepada Allah, tidak mau melaksanakan sunnah dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Ada pula batu itu kata Allah yang terjatuh dari atas bukit, terjatuh dari atas bukit, bergeser ke tempat yang lain lantaran apa? Min khasyatillah, lantaran takut kepada Allah. Batu benda mati takut kepada Allah, batu tidak bisa berbuat apa-apa, takut kepada Allah. Kenapa kita merasa tidak takut? Meninggalkan salat kita merasa biasa-biasa saja, tidak pergi melaksanakan salat Jumat kita merasa biasa-biasa saja. Kadang-kadang ada pergi datang melaksanakan salat Jumat, datang duduk diam dengarkan khutbah, salat 2 rakaat, pulang begitu saja, tidak menghasilkan apa-apa dalam diri kita.
Sementara ibadah yang kita lakukan ini mampu nantinya merubah diri kita kepada arah yang lebih baik, mampu menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik dibandingkan dengan pribadi-pribadi yang tidak pernah ingat kepada Allah. Lalu bagaimana caranya? Kata Allah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah hai manusia, kata Allah, bagaimana cara engkau mendapatkan ketenangan, bagaimana engkau merasa dekat kepada Allah. Perbanyak zikir kepadaku, kata Allah. Dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, telah berapa banyak kita pergunakan waktu kita untuk berzikir kepada Allah? Berapa banyak kita pergunakan untuk ingat kepada Allah? Ataukah dalam salat sudahkah kita ingat kepada Allah? Ataukah kadang-kadang kita dalam salat kita tidak tahu apa yang kita baca, tidak paham dengan makna yang kita baca. Lantaran apa? Kita tidak merasakan bahwa kita diawasi oleh Allah. Apa kata ihsan? Ada ibadah itu, anta'budallah ka'annaka tara fa illam tara fa innahu yaraka. Sembahlah Allah itu, beribadahlah kita kepada Allah ka'annaka tara, seolah-olah engkau lihat Allah. Tapi jika engkau tidak mampu melihat Allah, fa innahu yaraka, ingat Allah lihat kepadamu. Kita merasa diawasi. Kalau kita merasa diawasi, pasti kita akan merasa bahwa ini mungkin adalah salat yang terakhir bagi saya. Ini adalah salat yang terakhir dalam hidup dan kehidupan saya. Maka saya akan berbuat lebih baik lagi bila dibandingkan dengan ibadah yang kita lakukan selama ini. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman